Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya nggak pakai PPT ya, saya jelaskan aja secara lisan langsung gini ya. Jadi untuk pelaksanaan praktikum, karena kita ini mepet dengan visitasi akreditasi yang masih belum tahu kapan ininya pelaksanaannya, karena sampai saat ini masih belum ada ini ya apa pemberitahuan kapan visitasinya. Cuman saya jaga-jaga karena kemungkinan akan dilaksanakan di awal Desember ya. Jadi kalau misalnya nanti ketika visitasi saya sudah semua pasti akan sibuk dan nanti pelaksanaan ujian takutnya nanti akan molor-molor nggak terlaksana gitu ya. Jadi makanya akhirnya saya majukan mungkin untuk yang kelompok 2 masih belum diskusi ya. Silahkan nanti bisa dihubungi Bu Nina ya. Yang kelompok 2 kan sama Bu Nina ya diskusinya ya. Nanti Iya, diskusinya bisa setelah ujian aja gitu ya. Nah, untuk ininya kan kemarin sebenarnya kalau di jadwal A1, A2, B1, B2, jadi yang kelompok 1 rencananya kan di minggu pertama untuk ujiannya, kelompok 2 di minggu kedua kan ya. Cuman akhirnya saya jadikan 1 hari gitu ya. Nanti untuk presensinya tetap sesuai di jadwal ya. Presensinya sesuai di jadwal. Jadi ketika nanti presensi ini sesuai di jadwal. Jadi yang A1 nanti 2 kali di minggu pertama, A2 2 kalinya di minggu kedua. Jadi di minggu pertama tidak presensi seperti itu. Ya, oke. Terus untuk pelaksanaannya, jadi kalau yang ini kan hari apa? Rabu, Kamis, Jumat. Ya, karena di hari Rabu itu untuk Rabu itu kelompok apa B kalau nggak salah ya? Yang Rabu apa B? iya, iya Bu, yang Oke, karena Rabu itu ada pilkada ya, saya takut menyalahi nanti eh, mungkin ada yang ingin menggunakan hak pilihnya ya, sehingga yang hari Rabu dialihkan ke Sabtu ya. Nanti Sabtu kita mulai pagi jam 7. Untuk yang hari Kamis dan Jumat saya tawarkan kalau misalnya karena Jumat itu kan kalian sebelum ini sebelum jadwal praktikum ada ini enggak? Kalau Kamis itu kan pagi memang ya. Kalau yang Jumat sebelum praktikum ada kelas enggak? Sebagian ada yang praktikum, Bu. Sebagian enggak? Iya, Bu, Ada soalnya yang ada praktikum Farvis. Soalnya ada Farvis yang kan kosong. ada. Nah, jadi biar nggak terlalu sore ya. Jadi takutnya nanti nggak selesai-selesai. Nanti tolong Mbak Atun ya, Iya, komtingnya. Bu. Sama siapa? Sama sama Cacing. saya. Oke, nanti tolong dikoordinir temannya yang nggak praktikum kira-kira jam berapa berarti kosongnya, Mbak? Dari pagi jam 7 itu sudah kosong, Bu. Yang nggak Farvis. Oh, Farvisnya mulai jam? Farvisnya itu jam 7 juga. Oh, Farvisnya jam 7 juga. Oke, jadi gini aja sudah jam 7 yang nggak Farvis masuk dulu. Ini berarti kan apa kelompok kelas apa, Tun? C apa? A? Kelas Kelas A, Bu. Hah? A, Bu. Kelas A apa C? A. Nah, berarti yang Farvis A1 apa A2? Yang Farvis itu A1. A1. Berarti A2 dulu yang masuk gimana? Jadi, walaupun bukan unspek A1, tapi pokoknya yang Farvisnya A2 itu pagi itu ya, Bu. Iya. Jadi nanti sesudah praktikum ya yang A1 bisa menyusul gitu ya untuk spektrum. Yang laki kalau yang Jumatan biar Jumatan dulu, yang perempuan bisa mulai. Jadi nggak harus urut apa di ininya, nggak harus urut presensinya, gitu ya, nggak masalah. Gimana kalau gitu? Yang kelas Jumat,
Nanti silahkan saya dikabari lagi sudah, silahkan dibicarakan ya, Mbak. Ya, Nanti pokoknya ini, jangan sesuai jadwalnya. Kalau sesuai jadwalnya takut nggak nutut saya ya, gitu ya. Jadi kalau sebisanya kalau misalnya pagi bisa dimulai pagi gitu ya. Silahkan diatur siapa yang nanti pagi duluan, kemudian siapa yang ini gitu ya. Untuk yang lainnya sesuai kecuali hari Jumat tadi ya, karena hari Jumat tadi ada kegiatan lain ini apa diatur yang nggak harus A1 dulu yang maju gitu. Siapa yang kosong gitu ya. Untuk kelas yang C dan B sesuai sudah. Jadi urutan mulai dari C1 sama B1 kemudian C2 B2 gitu ya. Nah, untuk materinya yang akan saya ujikan itu ada dua. Jadi amoksisilin sama nir. Ya, untuk nir itu eh, nggak praktek, tapi nanti kalian dapat data. Jadi yang untuk NIR nanti kalian mengerjakannya sekitar 15 menit, mestinya cepet itu karena kan cuman tinggal mencari akurasi, kalian tinggal melihat datanya, mencari akurasi gitu kan gampang. Ya. Nanti yang NIR nanti di ruang sidang mengerjakannya. Nanti gantian sesuai kapasitas di ruang sidang gitu ya. Jadi nanti selang-seling kalau misalnya nanti sudah spektro bisa ke NIR atau yang belum spektro bisa NIR dulu gitu. Gitu ya. Oke, paham sampai di sini? Oke. Jadi paham. untuk yang praktek amoksisilin ya, itu kemarin kalian macam-macam sepertinya ya. Kalian 500 miligram itu menghitungnya sebagai amoksisilin apa amoksisilin trihidrat kemarin pada saat praktikum. Saya kan nggak pernah jaga soalnya. Yang Jumat kemarin praktikum siapa? Kelas kelompoknya siapa yang amoksisilin Jumat kemarin? Yang terakhir? A2, Bu. Tapi sebentar saya tanyakan untuk kelompoknya. Mestinya kan ada salah satu di sini ya. Siapa yang amoksisilin kemarin? Permisi izin menjawab untuk terakhir yang praktikum hari Jumat kemarin itu kelompok A23 untuk penimbangan amoksisilin itu memakai amoksisilin yang trihidrat, Bu. Untuk sampelnya, Mbak. Sampelnya kamu menganggap 500 miligram itu amoksisilin apa dikonversi ke trihidrat kemarin? Untuk kemarin dikonversi ke amoksisilin. Oh, berarti 500 miligram itu amoksisilin ya? Nggih, Bu. Oke. Ya, nanti gini. Jadi kalian ya nanti kan masuk setiap masuk itu 2 orang. Ya, setiap masuk 2 orang. Jadi setelah masuk kalian nanti akan menghitung. Ya, seperti pada nanti saya kasih lembar ini, lembar apa? Lembar kerja gitu ya. Saya kasih lembar kerja sudah mengikuti lembar kerja itu. Di situ ada poin-poin apa yang harus dikerjakan itu sudah berurutan. Ya, dan sudah ada alokasi waktunya masing-masing. Jadi misalnya 2 orang gitu, saya suruh masuk dulu. Nah, itu nanti pertama dia 10 menit pertama dia punya kesempatan untuk menghitung berapa sampel yang harus saya timbang gitu ya. Di situ sudah ada datanya ya. Setiap tablet itu mengandung misalnya 500 miligram amoksisilin, hati-hati ya. Kalau misalnya ditulisnya 500 miligram amoksisilin gimana seharusnya ya? Apakah harus dikonversi atau enggak ya? Silahkan. Kalian kan kemarin sudah praktikum, mestinya sudah paham ya. Terus apa? Di situ kalian kan akan menghitung. Jadi nanti kalian harus membawa kalkulator ya. Berapa yang harus saya timbang. Setelah itu kalian pindah ke timbangan untuk menimbang sampelnya. Kalian tidak perlu preparasi standar. Larutan standar sudah saya sediakan ininya, datanya. Jadi konsentrasi sekian, absorbensinya sekian, semua sudah saya kasih datanya. Gitu ya, paham? Jadi kalian langsung fokus ke sampel preparasinya. Ya, jadi setelah menghitung, menimbang sampel, nanti 2 orang lagi masuk di tahap menghitung, gitu seterusnya. Ya, berjalan seterusnya gitu.
Ya, jadi setelah menimbang, kemudian preparasi sampel, setelah preparasi sampel nanti sudah mengikuti itu. Kalau misalnya suruh nyuci, ya nyuci dulu gitu ya, terus baru ke spektro gitu ya. Setelah ke spektro, nanti kalian dapat datanya, kemudian kalian menghitung kadarnya gitu. Jadi jangan lupa kalian harus bisa menghitung regresi, persamaan regresi dengan menggunakan kalkulator karena nanti di situ kalian harus menghitung persamaan regresinya. Gitu ya. Jadi saya hanya memberikan data tabel berupa konsentrasi standar dan absorbensi standar. Jadi untuk persamaan regresinya kalian harus menghitung sendiri. Termasuk juga di konsentrasinya. Setiap tahapan yang krusial di sini contohnya pada saat apa menimbang gitu ya, kemudian mengukur absorbensi di spektro, itu nanti akan ada asisten yang jaga. Jadi kalian nimbang berapa itu harus ada paraf dari asisten gitu ya. Jangan kalau misalnya salah dicoret, boleh ada paraf, semuanya harus ada paraf asisten. Ya, artinya kalian nggak boleh merubah-rubah itu ya. Di tip ek nggak boleh. Ya, gitu ya. Terus termasuk juga saat mengukur absorbensi, ya sudah apa adanya itu. Hati-hati, kemarin saya sampling ya, saya sampling untuk ngecek aja laporan apa sementara kalian itu hasil praktikumnya. Kemarin hanya saya sampling aja sih, saya cek gitu ya. Nah, ada beberapa yang salah gitu ya. Terutama hati-hati banyak yang masih menghitung, kemarin kan sering saya ingatkan pada saat kuliah, itu kalau menghitung apa konsentrasi teoritis, ya, yang dihitung bukanlah yang ditimbang, tapi cari dulu bahan aktifnya. Kemarin saya sampling, karena saya kan nggak jaga ya, saya hanya sampling saja beberapa, ada yang masih seperti itu. Jadi ketika kalian akhirnya mengukur seperti itu, konsentrasinya misalnya kalian nimbangnya 32 mg, padahal 32 mg itu kan mengandung 25-an misalnya, atau 27-an gitu ya. Kalian nulisnya bukan 25 atau 27-nya, tapi 32 mg-nya. Langsung dicari ppm-nya, otomatis kan besar. Sehingga akurasinya nanti kecil, tidak memenuhi persyaratan. Akhirnya seperti itu. Ya, hati-hati ya. Itu sangat berpengaruh nanti di kesimpulan akhirnya ini memenuhi syarat atau tidak. Gitu kan? Ya. Jadi cari dulu, ingat ya, Rek, ini saya sudah tekankan berulang kali, cari dulu berapa bahan aktifnya, baru dicari ppm-nya, gitu ya. Paham? Ya, hati-hati di situ. Ya, kemudian kalian nanti akan menghitung akurasinya, kemudian apa sama RSD-nya, gitu ya. Sama nanti di akhir kesimpulannya dia memenuhi persyaratan atau enggak. Kalian kan sudah hafal kalau persyaratannya berapa sampai berapa persen? Piro rek amok rek. Persyaratan berapa? 90 sampai 120%. 90 sampai 120 apa 110, Mas? Cek lagi ya nanti ya sebelum ujian ya. 120, Bu. Berapa? 90 120. sampai 130. 100? Iya, 110 20. apa 120? Itu tablet ya. Kalau lihat di FI yang tablet ya, kan biasanya macam-macam di situ ya, ada sirup, ada apa, yang tablet ya tablet. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan, Mas Akbar. Baik Bu, izin masuk Bu. Mengenai terkait yang spektronya Bu, itu apakah perlu dicari rentang lambda max-nya terlebih dahulu dalam jurnal? Enggak. Oh, Nanti di situ kalian tinggal, jadi spektronya sudah disetting ya.
Jadi kalau misalnya masing-masing masih nyeting nanti lama. Jadi sudah disetting sesuai panjang gelombang yang biasanya kita lakukan pada saat praktikum. Kemudian di situ kalian tinggal langsung mengukur sampelnya karena blanko juga sudah. Jadi langsung tinggal ukur sampelmu di kuvet ya. Hati-hati ya karena kuvetnya sudah tinggal satu. Kemarin ada anak semester 7 sudah mecahkan kuvet ya, akhirnya ganti 1 juta sekian ya. Jadi hati-hati kalau misalnya nanti itu pecah sudah nggak ada lagi gantinya karena yang baru masih belum datang gitu ya. Jadi hati-hati, jangan panik, ya nyantai aja gitu ya. Jadi kalian tinggal ini aja ngukur apa larutan kalian langsung tinggal masukkan, tinggal cetak start sudah dilihat absorbansinya terus gitu. Itu ya. Jadi nggak perlu blanko atau apa langsung sudah karena nanti nggak nutut. Gitu. Ada lagi? Sudah, Bu. Terima kasih. Oke. Yang lain mungkin silahkan. Nanti ya Mbak Putri. Izin bertanya, Bu, untuk tadi kan katanya di penimbangan sama di spektro itu ada asistennya. Dan itu Hmm. kalau benar dapat tanda tangan. Nah, kalau salah itu Bukan apakah kalau perlu bukan kalau benar. Kalian harus menulis sesuai dengan yang kalian lakukan gitu loh. Jadi untuk memastikan kalian tidak merubah data penimbangan atau absorbansi. Jadi sesuai apa adanya, hanya untuk memastikan. Jadi kalau misalnya saya nimbangnya 0,3 gitu ya, nanti di ACC. Jadi oh memang ini 0,3 yang kamu timbang gitu loh. Oh, kalau tidak ada ACC berarti ngitung lagi gitu nggih, Bu? Enggak, ya mesti di ACC. Maksudnya untuk memastikan, oh ini kamu menimbang sekian. Itu sesuai yang kamu tulis dengan yang kamu timbang sesuai gitu loh, Mbak. Oh, nggih, paham, paham. Makasih, Ya, Bu. jadi misalnya replikasi 1 kamu nimbangnya 32 miligram. Kamu bener nggak nulisnya 32 miligram sesuai dengan yang ditimbang, yang ada di timbangan itu angkanya gitu loh. Paham? Oh, nggih, paham, paham. Ya. Terima kasih, Bu. Jadi nggak ada salah atau benar untuk ACC-nya. Jadi semua hanya untuk memastikan bahwa yang kamu tulis dan kamu lakukan itu sama. Gitu. Itu ya. Yang lain mungkin ada pertanyaan. Mandi ayo les kamu lagi. Bunia izin bertanya, Bu. Iya. Terkait yang C1 dan C2 itu kan di hari Kamis, di hari yang sama ya, Bu. Itu apakah urutannya itu C1 dulu semua, apa nanti diacak juga, Bu? Jadi ini aja wes nanti sekitar misalnya C1 kan mulai jam 7 ya. C2 nanti biar nggak terlalu numpuk datangnya jam 8-an gitu aja ya, jam 8 gitu ya. Oh iya, Bu, baik. Atau jam setengah 9 nggak apa-apa Mbak, jam setengah 9 aja dah. Baik, Bunia. Terima kasih, Bu. Mm-mm. Biar nggak terlalu rame di depan ini soalnya, di depan kelas, di depan lab. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lain? Saya harap semuanya bisa hadir jaga kesehatannya ya. Jadi karena kalau misalnya mau apa nyusul-nyusul nggak bisa gitu, susah nanti. Iya, kapan waktunya? Ya sudah mepet ini. Minggu depan itu sudah minggu tenang nggak sih? Harusnya minggu tenang ya. Meskipun kita tak tenang ya. Iya kan ya. Terus ujian kan sudah. Iya, Bu. Iya, Bu. Oh. Ini kalian untuk kuliahnya mak sudah siapa? Saya terakhir minggu depan kan masih ya? Minggu ini siapa? Pak Ari atau Pak Bambang gitu kayaknya Minggu ya. ini Prof Bambang, Bu. Oh iya. Minggu depan sepertinya saya ya yang terakhir. Ya nanti kita lihat ya. Kalau nggak visitasi ya saya isi. Kalau misalnya pas visitasi biasanya kan soalnya sampai malam-malam. Mungkin saya ganti dengan tugas atau apa gitu ya.
Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sampai di sini? Wes, belajar. Yang masih jadi gini, ketika belajar dilihat lagi ya laporannya ya. Jangan terus gini, kamu belajar, oh gini 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 ini kemarin dilihat lagi saya takutnya salah, tapi terus kalian membuat kesalahan yang sama. Terutama yang tadi dicek lagi untuk perhitungan konsentrasi teoritis ya. Tolong dicek bener ya. Takutnya saya nanti kamu karena mengikuti laporanmu sudah di ACC, yo, kamu anggap bener gitu kan ya. Nanti kamu mengulangi kesalahan yang sama ketika ujian, ya. Jadi dilihat lagi, kalau yang masih dimasukkan dalam perhitungan teoritis itu adalah penimbangannya, itu gantiin rek, yo, cari dulu bahan aktifnya. Kalau nggak paham, silahkan tanya ke saya besok, nggak apa-apa. Ya, silahkan dicek. Kalian sudah dapat kembalian ini, untuk ini sudah dipegang semua. Apa? Laporan sementara yang kemarin itu sudah dipegang semua. Untuk laporan sementara kan ditaruh di lapraknya, Bu. Itu sudah dinilai atau belum ya? Sejauh ini belum ada info buat pengambilan lapraknya. Oh, coba ditanyakan ke dosen yang menjaga yang bersangkutan ya. Kan dosennya beda-beda ya. Coba ditanyakan apakah bisa diambil gitu ya. Baik, Bu. Atau kalau misalnya kalian ini mungkin punya apa fotonya atau apa kalian nyimpen nggak ya? Coba ya cek ya. Kalau enggak, gini, biar kalau misalnya memang sudah terpaksa ya, kalian paling enggak salah satu misalnya komtingnya punya data yang benar gitu, laporan sementaranya yang benar ya, meskipun nggak belajar punyanya sendiri, terus yang benar yang lengkap nulis yo. Nanti silahkan kalau misalnya masih ragu mau ngecek ke saya silahkan gitu ya, dibawa ke saya ya, tunjukkan ke saya besok. Ya, karena Rabu kan sudah libur. Kamis nanti kalian sudah pagi ujian gitu ya. Ya, jadi nanti bisa di-share untuk semuanya gitu lah, untuk belajar gitu. Gitu ya. Jadi kalau bisa saya nggak seneng nih misalnya untuk si nyantol-nyantol, saya berharapnya semuanya lulus gitu. Oke? Ya. Oke. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Ya, silahkan. Whitney. Oh, berarti buat nanti opraknya itu semuanya bawa lapsem masing-masing ya? Lapsem Enggak, sendiri-sendiri yang kosong. enggak. Semua sudah disedia. Kalau yang dibawa yang harus lupa saya. Yang harus dibawa itu peralatan tempur seperti biasanya ya, pipa, teteng, serbet, tisu kayak gitu-gitu. Label. Oke? Tisu, label, pipet tetes, serbet kayak gitu-gitu yang dibawa. Ya, kalau untuk lembar ininya sudah saya sediakan karena di situ kalian mengikuti itu sudah yang dilakukan. Ya, jadi nggak perlu fotokopi apa, sudah saya sediakan gitu ya. Paham ya? Ya, ya baik Bu, terima kasih. Oke, nanti kalau misalnya untuk tabletnya itu kalian nggak perlu menggerus kemudian menimbang bobotnya, nggak usah. Nanti semuanya sudah ada di situ. Nanti ditaruh di pot, sudah ada dilihat bobot rata-rata tabletnya berapa. Gitu ya. Sudah ada di masing-masing ini beda-beda biasanya. Jadi kalau kalian misalnya mau menghitung berapa yang harus saya timbang, nggak usah nanya lagi, berapa bobotnya Bu? Di potnya sudah ada masing-masing, sesuai dengan ininya masing-masing. Ya, paham? Paham, Bu? Ya, jadi setiap titik-titik apa di situ yang diisi semuanya sesuai dengan apa lembar kerjanya di situ. Gitu ya, Mas ini. Nggak usah fotokopi-fotokopi. Jadi yang dibawa itu tadi label, pipet tetes, kemudian ini apa sama serbet, tisu gitu ya. Kalau misalnya nanti untuk ultrasonik itu saya sudah setting waktunya ya, jadi semuanya sama nanti waktunya ya, nggak ada ini karena kan kalian tahu ya kalau misalnya ini kan kalau tablet kan biasanya memang nggak larut sempurna kan gitu ya, karena ada matriks yang nggak larut gitu kan, ya.
Oke. Kalau tablet harus diapakan? Tablet harus digerus dulu, setelah itu di ultrasonik, Bu. Ya, setelah di ultrasonik, Disaring, Ibu. nah disaring ya. Jangan lupa disaring karena syarat untuk analisis dengan menggunakan spektro kan harus jernih. Ya, biar tidak mengganggu absorbensinya. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Ya, Mungkin apalagi nanti Mas Ridwan? pertanyaannya. Oh, enggak, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Iya, Bu. Baik, Bu, yang Hmm? kemarin itu kalau nggak salah itu sampelnya kan amoksisilin trihidrat. Setelah itu yang dihitung itu kadar amoksisilinnya. Nah, pada saat kemarin itu apa laporan sementara kelompok saya itu kalau nggak salah itu disuruh betulin yang bagian konversinya. Nah, di konversi itu kan tercantum disuruh betulin itu perbandingannya 574 dibagi 500. Nah, sedangkan yang dihitungkan itu yang dari sampelnya itu kan amoksisilin trihidrat, Bu. Nah, dari data yang saya ketahui itu amoksisilin trihidrat itu lebih lebih berat, Bu, daripada amoksisilin. Nah, itu kan kalau Ini, seharusnya perhitungannya kan dibagi 574 terus dikali 500. Nah, itu bagaimana ya, Bu? ini nanti ya, sudah saya tulis di situ ya. Jadi setiap tablet misalnya mengandung 500 mg amoksisilin ya. Terus konversinya berapa? 1 gram misalnya sebanding dengan berapa? Itu sudah ada datanya di situ. Ya. Jadi kalau misalnya ini karena kita menganalisisnya dalam bentuk amoksisilin trihidrat, ya, berarti itu harus dikonversi ke trihidrat kan gitu. Paham? Ya, berarti setiap tabletnya karena 500 mg amoksisilin berarti konversian ke trihidrat kan gitu. Ya, karena yang dianalisis trihidrat. Nanti ketika kalian preparasi, kalian bikin berapa ppm? Misalnya saya harus menimbang sehingga mengandung 25 mg gitu ya. Iya kan? Misalnya seperti itu. Kalian lihat preparasinya berapa, suruh bikin berapa ppm kan gitu. Ya. Nah, di situ nanti misalnya sehingga mengandung 25 mg ya berarti langsung 25 mg itu amoksisilin trihidrat aja sudah. Paham? Berarti langsung 25 per 575 gitu kan. Kalikan bobot rata-ratanya kan gitu. Ya, jadi kalian nggak bingung sudah semuanya dalam bentuk trihidrat. Ya, jadi ketika saya harus menimbang berapa gitu ya, ya berarti kan saya menginginkan 25 mg-nya itu ya amoksisilin trihidrat aja sudah. Ya, tapi ya ubahan tabletnya tadi kandungannya dalam bentuk trihidrat juga gitu. Ya, kalikan bobot rata-ratanya. Paham ya? Baik, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Oke. Tadi sepertinya ada Mbak siapa ya? Enggak, Bu, itu saya tadi. Semisal ada pertanyaan, mungkin pertanyaannya bisa menyusul. Oke, silahkan. Kalau misalnya ini ya, besok kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan bisa via WA. Tapi kalau misalnya takone hitungan atau apa, atau memastikan hitungannya benar atau enggak, kesel nek lewat WA ya. Jadi bisa langsung ke saya gitu ya. Itu tuh kalau bisa ya, nanti salah satu misalnya ono sing bener gitu ya, biar semuanya karena mungkin ada yang belum dikembalikan laporannya atau apa gitu ya, itu silahkan nanti bisa dicekkan ke saya ya kalau sudah oke, nanti bisa di-share ke teman-temannya gitu ya, biar belajar biar sama, maksudnya yang salah-salah itu takutnya nggak tahu salahnya yang mana gitu ya. Baik, Bu. Oke. Ya udah, kalau gitu semoga nanti dilancarkan. Jangan lupa jaga kesehatan. Kamis, Jumat, Sabtu ini ya.